Informasi pertama pemirsa, Bolivia yang kini menghadapi krisis ekonomi akibat kisru politik yang berbuntut mundurnya Presiden Sosialis Evo Morales dan diperparah oleh pandemi COVID-19 akan menghadapi pemilihan presiden baru. Tidak adanya konsep yang jelas dari sayap kanan maupun golongan tengah, rakyat Bolivia akan kembali menempuh jalan sosialisme. Ketika ekonomi Bolivia terjun bebas dengan datangnya pandemi virus corona, pesta anak-anak yang dihadiri Noemi, Cáceres, dan karakternya Perlita, sang badu terhenti, membuat Noemi dan keluarganya kelaparan dan tidak mampu membayar tagihan. Se dedicaba a ir a las fiestas infantiles, matrimonios, prestes, velorios, marchas, todo tipo de eventos, donde a nosotros nos solicitaban y bueno, pues vino lo de la pandemia y nos quedamos totalmente desamparados, sin trabajito alguno. Cáceres dan suaminya Luciano telah memenuhi kebutuhan untuk sementara waktu dengan menyemprotkan disinfektan untuk disewa di tempat kerja. Para pemilih Bolivia yang terpukul oleh kekacauan politik dan pandemi virus corona mencari kepastian ekonomi menjelang pemilihan umum pada 18 Oktober yang dapat meningkatkan sosialisme negara itu dan kembalinya Evonomics. Ekonomi Bolivia yang didominasi oleh pertanian, gas, dan prospek cadangan litium yang besar diperkirakan turun sekitar 6% tahun ini setelah lebih dari 3 dekade pertumbuhan. Kenaikan 2,2% tahun lalu merupakan yang terlemah sejak 2001. Sementara itu, cadangan devisa merosot tajam karena ekspor minyak dan gas, kedelai, daging sapi, dan jagung menurun. Menteri Ekonomi Pemerintah sementara yang baru diangkat, Branko Marinkovic, mengatakan bahwa kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi itu sekitar 5 miliar dolar, meskipun ia berharap dapat mengurangi kontraksi ekonomi menjadi 4%. El Banco Mundial estimó en 6.9, yo espero cerrarlo este año, dejar las cosas para que más o menos se pueda llegar a un 4 de crecimiento máximo. 4 de crecimiento máximo. Sí. Y espero el 2021, si las cosas se siguen económicamente, ya llegar a un 4% de crecimiento. Dia menambahkan bahwa pemerintah sementara mantan senator Jeanine Áñez yang mengambil alih kekuasaan setelah pengunduran diri Morales tahun lalu sedang mencari untuk menutup pinjaman untuk membantu memenuhi pembayaran yang diperlukan untuk membantu negara itu pulih. Partai Gerakan Menuju Sosialisme MAS bagaimanapun sekarang memimpin dalam pemungutan suara meskipun Morales berada di pengasingan di Argentina. Sebagian dibantu oleh ingatan akan stabilitas ekonomi, bahkan ketika pandemi menyebabkan banyak orang jatuh miskin dan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Miren esa tasa de desempleo, miren esa recesión económica que tenemos, miren ese elevado déficit fiscal. Y lo que no hemos tocado acá, porque no era parte de la presentación, es el elevado endeudamiento externo e interno, que está poniendo en riesgo la economía. Hoy, más que nunca, Bolivia está en peligro, Bolivia está en riesgo y no existe por parte de los partidos de derecha ninguna respuesta. Morales mengundurkan diri akhir tahun lalu setelah pemilihan umum yang penuh dengan tuduhan penipuan yang memicu periode kekacauan politik dan protes dengan kekerasan. Pemungutan suara bulan ini adalah putaran ulang dari surat suara itu. Presiden saat ini Jeanine Áñez mengundurkan diri dari pencalonan meninggalkan mantan Presiden Carlos Mesa berhaluan tengah sebagai saingan utama dari calon terdepan sosialis Luis Arce, sekutu dekat Morales dan Menteri Ekonomi lamanya. Mesa yang berada di urutan kedua dalam pemilihan umum tahun lalu mengatakan bahwa prioritasnya adalah penciptaan lapangan kerja. Negara Andes ini adalah salah satu negara dengan ekonomi paling mantap di Amerika Latin selama hampir 14 tahun pemerintahan pemimpin sayap kiri Evo Morales yang merek kapitalisme sosialisnya mendapat pujian, meskipun retakan mulai muncul di tahun-tahun terakhir. Dari Lapas Bolivia, kontributor Nusantara TV melaporkan.